Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Elda Tuamali dengan NIM 22132572. Dosen pengampu Henry Dideharto Sket Ners MPD, Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas anatomi sistem pencernaan dan dari mulut sampai anus. Anatomi dan fisiologi sistem pencernaan seperti gambar di bawah ini. Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia sistem sempurna untuk mencerna makanan. Sistem dari mulut sampai anus sudah tersusun sedemikian rupa sehingga manfaat dari makanan dapat terserap oleh tubuh manusia. Energi dari proses ini dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan kehidupan. Susunan sistem pencernaan. Saluran cerna, mulut kerongkongan esofagus, lambung gaster, usus halus intestin, usus besar kolon, rektum dan anus. Kelenjar-kelenjar pencernaan. Pertama, kelenjar pencernaan kecil mulut, parotis, submandibularis, sublingualis. 2. Kelenjar pencernaan besar, hati dan pankreas, kandung, empedi, gallbladder. Terdiri dari: pertama, mulut; kedua, faring atau tenggorokan; ketiga, esofagus atau kerongkongan; 4. Lambung; 5. Usus halus, terdiri dari 3 bagian. Pertama, duodenum; 2. jejunum; 3. ileum; 6. usus besar, kolon, rektum, serta anus. Sistem pencernaan juga meliputi organ-organ yang terletak di luar saluran cerna, yaitu pankreas, hati, dan kandung empedu. Pencernaan proses: igesti, penggerakan makanan; digesti, penyederhanaan bentuk makanan; absorpsi, penyerapan pada usus halus; eliminasi, pembuangan zat-zat sisa. Lapisan dinding saluran pencernaan. Secara umum, dinding saluran pencernaan terdiri atas 4 lapisan yang mempunyai fungsi berbeda-beda, yaitu: pertama, tunika mukosa; kedua, tunika submukosa; ketiga, tunika mucolaris; keempat, tunika serosa. Rongga mulut. Mulut merupakan saluran pertama yang dilalui makanan. Pada rongga mulut dilengkapi alat pencernaan dan kelenjar pencernaan untuk membantu pencernaan makanan. Terdiri dari 2 bagian, yaitu: pertama, bagian luar yang sempit, vestibulasi, yaitu ruangan di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. 2. Bagian rongga mulut, yaitu rongga mulut yang dilapisi sisinya tulang maksilaris, palatum, dan mandibularis, serta di sebelah belakang bersambung dengan faring. Bagian dalam mulut dilapisi oleh selaput lendir dan sel-sel epitel. Pada mulut terdapat: pertama, gigi; 2. lidah; 3. kelenjar saliva. Makanan di mulut akan didorong oleh lidah menuju faring, seperti gambar di bawah ini. Gigi dan kurung dentis. Gigi pertama terbentuk pada usia 6-8 bulan, kemudian bulan ke-8 sampai 12, bulan ke-12 sampai 16, bulan ke-16 sampai 20, dan akhirnya bulan ke-20 sampai 40. Gigi dan bayi disebut dentis decidus atau gigi susu yang akan tanggal pada usia 6-13 tahun dan diganti dengan gigi tetap dentis permanentes. Gigi memiliki fungsi untuk memotong, mengunyah, dan menggiling makanan menjadi partikel yang kecil-kecil berdasarkan fungsi. Gigi seri menggigit, gigi taring merobek,
gigi geraham mengunyah. Lidah. Lidah terdiri dari otot rangka yang dikontrol secara voluntar membentuk dasar rongga mulut, berperan dalam memandu makanan di dalam mulut sewaktu mengunyah dan menelan, serta untuk berbicara. Terdapat juga papil-papil pengecap. Dilengkapi dengan mukosa lidah dan berperan dalam proses mekanisme pencernaan lidah. Pencernaan pada mulut terjadi proses mekanik dan kimia. Proses mekanik juga penghancuran makanan oleh alat dan mulut. Proses kimia berupa reaksi makanan dengan enzim-enzim yang terdapat pada saliva. Mastikasi. Pertama, penghancuran makanan oleh gigi. Kedua, pencampuran makanan dengan saliva oleh lidah. Ketiga, proses menelan bolum makanan ke esofagus. 2. Faring atau kerongkongan adalah rongga di belakang tenggorokan. Rongga ini merupakan saluran bersama untuk pertama, sistem pencernaan dengan berfungsi sebagai penghubung antara mulut dan esofagus untuk makanan. Kedua, sistem pernapasan menyediakan jalan antara rongga hidung dan trakea untuk udara. Di dalam dinding sisi faring terdapat tonsil, yaitu organ limfoid yang merupakan bagian dari sistem pertahanan tubuh. Makanan dari mulut akan melewati faring, kemudian masuk ke esofagus. Bentuk faring berbentuk kerucut, terdiri dari mulkulo membranosa dan tersambung dengan esofagus dan trakea. Terdiri menjadi pars nasalis, pars oralis, dan pars laryngeal. Faring laryngeal adalah bagian terendah yang terdapat pada posterior. Terdapat 7 lubang, yaitu 2 lubang hidung, mulut, 2 eustachius, laring, dan esofagus. Struktur esofagus terdiri dari 4 lapisan. Pertama, mukosa. Kedua, lapisan submukosa. Ketiga, jaringan ikat dan longgar. Ketiga, 2 lapis otot sirkuler dan longitudinal. Gaster atau lambung terletak di daerah epigastrik dan sebagian di sebelah kiri hipokondrik dan umbilikal. Bagian atas disebut fundus dan bagian bawah disebut antrum pyloric. Berhubungan dengan esofagus melalui sphincter cardia dan duodenum melalui sphincter pyloric. Usus halus. Usus merupakan lanjutan lambung yang terbentang mulai pyloric sampai ileosankeal dengan panjang 7 meter. Menempati sebagian besar rongga abdomen, terletak di bawah lambung dan hati. Terdapat ductus choledocus dan ductus pancreaticus. Terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Usus besar atau kolon merupakan lanjutan usus halus berbentuk U terbalik, terdiri dari appendix vermiformis, colon ascendens, colon transversum, colon descendens, colon sigmoid, dan rectum. Panjangnya sekitar 140 cm mulai dari valvula ileocecal sampai anus. Usus besar dibagi menjadi 3 daerah, yaitu kolom ascendens, kolom transversum,
dan kolom descendent. Fungsi kolom adalah menyerap air selama proses pencernaan, tempat dihasilkannya vitamin K dan vitamin H, biotin, sebagai hasil simbiosis dengan bakteri usus misalnya E. coli. 3. Berbentuk massa feses. 4. Mendorong sisa makanan hasil pencernaan feses keluar dari tubuh. Rektum dan anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada dua, yaitu otot polos dan otot lurik. Gangguan pada sistem pencernaan. Pertama, diare. Apabila kim dari perut mengalir ke anus terlalu cepat, maka defekasi menjadi lebih sering dengan feses yang mengandung banyak air. Keadaan seperti ini disebut diare. Penyebab diare antara ansietas, stres, makanan tertentu, atau organisme perusak yang melukai dinding usus. Diare dalam waktu lama menyebabkan hilangnya air dan garam mineral sehingga terjadi dehidrasi. Konstipasi (sembelit). Sembelit terjadi jika kim masuk ke usus dengan sangat lambat akibat air terlalu banyak diserap usus, maka feses menjadi keras dan kering. Sembelit dan ini disebabkan karena kurang mengonsumsi makanan yang berupa tumbuhan berserat dan banyak mengkonsumsi daging. 2. Tukak lambung (ulkus). Dinding lambung diselimuti mukus yang di dalamnya juga terkandung enzim. Jika pertahanan mukus rusak, enzim pencernaan akan makanan bagian-bagian kecil dari lapisan permukaan lambung. Hal dari kegiatan ini adalah terjadinya tukak lambung. Tukak lambung menyebabkan berlubangnya dinding langsung sehingga isi lambung jatuh di rongga perut. Sebagian besar tukak lambung ini disebabkan oleh infeksi bakteri jenis tertentu. Appendicitis, radang pada appendix. Konstipasi, sembelit, kesukaran dalam proses defekasi (buang air besar). Maldigesti, terlalu banyak makanan atau makanan suatu zat yang merangsang lambung. Parotitis, infeksi pada kelenjar parotis disebut juga gondong. Xerostomia, produk air liur yang sangat sedikit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.